Shalom, selamat pagi nih semua anak remaja, apa kabar? Saya harap hari-hari kalian makin hari makin diberkati Tuhan dan kalian juga hidup semakin hari tuh semakin hidup takut akan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di akhir bulan kemarin, bahwa saat ini adalah kehidupan kita ini sangat kompleks akan pengaruh dari sosial media. Nah, kalian sendiri tahu kan apa pengaruh utama tersebut, dimana kalian juga tentu setiap saat merasakan hal tersebut. Pegang HP tuh nggak bisa lepas gitu. Selain pegang HP nggak bisa lepas, kalian juga berpikir bahwa your world, dunia kalian itu ada di HP tersebut gitu. Nah, ketika dunia kalian ada di HP tersebut, kalian berinteraksi dengan menggunakan alat tersebut dengan teman-teman kalian, sehingga pertemuan yang seharusnya bisa diadakan muka dengan muka secara physically terganggu akibat adanya wabah COVID-19. Dan dari situ kita diharuskan atau diwajibkan kita menggunakan this media untuk kalian berinteraksi dan berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, karena keterbatasan kita dalam bertemu, sebenarnya saya lebih suka bertemu secara real ya. Physically real in front of me, atau discuss menggunakan Zoom or Google Meet. Jadi saya bisa ada feedback. Kalau misalnya cuma ngobrol gini, saya harap kalian bisa memahami dengan baik ya. Karena saya merasa bahwa ini bisa menjadi salah satu alat untuk kita semakin menjauhkan diri kita kepada Tuhan gitu. Apalagi anak muda nih, kalian kan sekarang lagi fondasi kekristenan selanjutnya. Kalian tuh keturunan kekristenan kita selanjutnya. Kalau misalnya kalian tidak memiliki radikal dalam Tuhan, atau setidaknya kalian memiliki hubungan intim dengan Tuhan, what are we going to do next with your future? Not my future gitu. Tapi dengan your future gitu. Karena apa? Banyak sekali pergeseran nilai yang sekarang sedang dialami, khususnya anak muda ya, seperti seusia kalian gitu. Oleh sebab itu, saya kemarin sebenarnya udah punya tema gitu yang menurut saya tiba-tiba tema itu berubah gitu ya. Saya tiba-tiba mendapatkan sesuatu dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, itu kayak menjadi sebuah beban tersendiri buat saya untuk kalian gitu. Karena in my future, it will be going different with your future. Jadi beda. Masa depan saya akan sangat berbeda jauh dengan masa depan kalian. Oleh sebab itu, saya khawatir kalau kalian tidak dekat dengan Tuhan, memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, khusus dengan Tuhan, dan kalian lebih memilih sibuk dengan gadget kalian, pekerjaan kalian, tugas sekolah kalian, main kalian, I'm afraid, saya takut bahwa kalian akan sesat gitu. Sesatnya nggak kerasa gitu kan. Tiba-tiba sesat aja hilang gitu. Domba yang terhilang. Anak gue pada kemana nih? Gitu Tuhan bilang sama kalian ntar. Dan tiba-tiba musnah aja gitu. Gak ada yang kenal sama Tuhan. Udah deh bubar dunianya. Oleh sebab itu disebutkan di 1 Korintus 46 ayat 33. Janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Pergaulan sekarang apa sih, saya mau nanya? Pergaulan sekarang, pergaulan bukan lagi pergaulan dengan manusia gitu. Sesama manusia, enggak. Sesama manusia itu sekarang kalau di prosentase kemungkinan udah sangat turun drastis, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini. Nah, tapi pergaulan kita sekarang, yang namanya di sini aja kan dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebelum saya bahas, saya akan kasih tahu dulu nih.
pergaulan itu sekarang nggak lagi kita bergaul dengan sesama manusia. I and you and I, me and them. No. Pergaulan saat ini udah tergantikan fungsinya. Not with human, but mostly with device, dengan konten, dengan YouTube, Facebook, nggak tahu kalian masih pakai Facebook atau enggak, Twitter, TikTok, kalian pasti pakai TikTok, something that really fun to watch, itu pergaulan loh. Kenapa saya bilang itu pergaulan? Kalau kita cek di KBBI, arti kata pergaulan itu adalah perihal bergaul. Perihal bergaul kehidupan masyarakat. Saat ini kehidupan masyarakat kita itu, kalau kalian sadari anak muda, kalian boleh muda, tapi jangan pernah merasa diri kalian tuh, gue anak muda, jangan. Justru kalian adalah fondasi penerus kami. Kalian pahami bahwa pergaulan, ketika diterjemahkan menjadi sebuah perihal bergaul, maka sadar nggak kalau saat ini bermasyarakat kita, kehidupan pergaulan kita, kehidupan bermasyarakat kita tidak lagi seperti yang saya sampaikan, tapi difasilitasi oleh internet, which is itu social media, which is itu mengandung konten media sosial. Di dalamnya konten media sosial tersebut itu juga banyak yang baik, banyak juga yang buruk. Nah, the question is, bisa nggak kalian bedain this is good enough or this is bad enough for you to watch? Apakah ini baik ataukah ini buruk untuk kalian tonton gitu atau kalian konsumsi? Ketika kalian menonton satu buah konten tertentu, secara tidak langsung kalian akan meniru apa yang ada di dalam isi konten tersebut. Itu manusia. Basically human tuh seperti itu. Dia adalah makhluk sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat itu telah difasilitasi oleh internet dan kehidupan sosial kita digantikan oleh social media, which is saya sangat concern tentang penelitian terhadap sosial media. Banyak hal yang bisa menyebabkan miskomunikasi, mispersepsi, atau apapun itu yang akhirnya bisa berujung kepada hal yang sifatnya negatif. Salah satu contoh yang sudah saya sebutkan adalah hoax. Nah, saya pagi hari ini gak akan berbicara terlalu banyak. Saya cuma mau ngasih tahu kalian semua ya anak remaja gitu. Seperti yang disampaikan di ayat 2, saya bacain ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. That's the key. That's the key for all kind things yang kalian harus pahami itu. Ketika kalian bergaul, sekarang pergaulannya dari human to human menjadi human to device. Kalian harus banyak baca firman, kalian harus banyak baca tentang hal-hal yang berbau ketuhanan gitu. Dan mengalami Tuhan itu sendiri melalui experience kalian ketika kalian berdoa dan meminta sesuatu hal yang baik dari Tuhan gitu. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa membedakan, maka kalian akan sesat gitu. Bahkan tersesat. Nggak sadar disesatin sama konten-konten. Misalnya ngomong, lu anjing, maaf ya, tit, gitu. Kalau kalian terlalu banyak nonton YouTube, ngomong anjing itu akan jadi biasa gitu. Tapi itu realita yang harus kalian hadapi. Ketika ada orang bilang, hey anjing lu, oke. Bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian merespon, itu adalah hal yang sangat penting. Apakah kalian bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna? Jika memang kalimat itu dirasa atau rasanya kok nggak sesuai, ya udah. Don't let it flow, gitu. Ya.
Harus pandai membedakan. Kalau nggak pandai membedakan, bahaya ntar. Kalian akan mudah kompromi. Nggak apa-apa kok, dunia emang begitu. Nggak apa-apa, kalian melihat itu sebagai sebuah realita, nggak masalah gitu. Oh iya, nggak apa-apa, dunia emang begitu gitu. Tapi ketika dunia udah kayak begitu, ya berubah. Pembaharuan budi kita tuh dirubah gitu. Sehingga kita goalnya apa sih? Dapat ngebedain. Mana nih kehendak Allah? Untuk dapat lu ngebedain, kalian dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik dan yang buruk, ya kalian harus datang sama Allah. Ask Him. Baca firman. Ya, banyak bergaul sama Tuhan. Kenapa saya bilang baca firman itu penting? Baca firman itu penting karena apa? Karena seperti yang dibilang di Ibrani, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Tuh. Sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Clear, jelas. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tajam banget loh. Kalau kalian baca firman setiap hari dan ketika kalian nonton konten, wah ini kok nggak bener ya, wah nggak sesuai nih, leave it, jangan diterusin. Karena kalau nggak membangun kalian ke arah ketuhanan yang Maha Esa, atau mendekatkan diri kalian kepada Tuhan, just leave it, nggak penting gitu. Isi otak kalian, memori kalian dengan hal-hal yang godly present. Boleh mengisi tentang hal-hal yang sifatnya dunia, it's just a knowledge, tapi hanya sebagai knowledge, pengetahuan kalian, pengetahuan bagaimana kalian menyikapi hal tersebut yang dikomparasi atau dibandingkan dengan firman Tuhan. Do this is good or do this is not, gitu. Kalau nggak good ya udah, kalau good ya go ahead, gitu. Oleh sebab kalian sekarang nih ya, anak remaja, saya nggak akan pernah menganggap kalian lagi sebagai seorang anak remaja. Kalian udah dewasa. Ketika kalian dewasa, makanan kalian bukan lagi bubur, gitu, mencret. Nah, makanan kalian adalah makanan keras. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalian harus dewasa start from now. Karena dunia kalian ke depan beda. Gitu ya. Saya udah melihat bahwa in the future itu akan jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang. Dan ketika kalian nggak bisa memperkuat diri kalian dengan makanan keras, yang untuk orang dewasa ya, itu gini, makanan keras tersebut itu akan justru melatih kita membedakan mana yang baik dan yang jahat. Jadi ayo mulai sekarang, karena dunia kita in the next future akan menjadi sebuah dunia yang saya khawatir itu akan tidak membawa kita kepada kebaikan secara tidak langsung, tapi malah menyeret kita kepada hal-hal yang sifatnya inkonsisten kepada Tuhan. Apa inkonsisten ya? Kita menjadi tidak fokus, kita menjadi tidak konsisten akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan gitu. Dan kalian akan merasa bahwa, apa sih hadirat Tuhan? Apa sih firman Tuhan? Hey, come on. Hal itu akan terjadi in your future. Kalau kalian nggak sungguh-sungguh, apalagi kita pertemuan udah sangat terbatas. How I educate you, how we church educate you guys. Kalau nggak dari kalian dulu gitu. Karena apa? Ketika kamu merasa bahwa hidup kalian baik-baik saja dengan konten yang kalian lihat, hey come on, wake up, bangun, baca firman yang banyak, perkaya wacana kalian tentang ketuhanan yang Maha Esa, perkaya tentang wacana firman Tuhan di dalam hidup kalian, and then pray, berdoa sama Tuhan, tanya dia, do this is good or this is not. Roh membedakan ada atas kalian. If you ask, if you want it, if you realize, gitu. Makanya saya sadarin kalian sekarang, yuk, saya juga ngomong begini itu untuk saya gitu. My future going to be different with your future, okay?
So, Amsal 20 ayat 6 pun juga bilang, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Mau nggak mau kan? Jalannya sesat. Jalan kalian tiba-tiba sesat aja. Kalian nggak ngerti gara-gara kalian keseringan nonton konten yang menurut kalian, wih keren ya, bagus ya, wih mewah ya, wah gini. Hey come on, you live for simplicity in a Christ, okay? Yang jangan ikut-ikutan, konten bilang begini kalian ikut begitu. Enggak, bedain. Gitu. Nah, gimana supaya kalian bisa memahami mana ya yang ini bagus, mana yang ini enggak? Dalam Amsal ini disampaikan bahwa siapa berjalan dengan jujur, nah ini kriterianya, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. So, konten itu bisa kalian bedain dengan hal yang sifatnya demikian. Adakah unsur takut akan Tuhan di dalam konten tersebut? Adakah kejujuran yang ada dalam konten tersebut? Kejujuran itu adalah jujur menyampaikan sesuatu hal yang positif, yang baik, dan itu adalah hal yang perlu kita pahami dalam sebuah apa yang kita lihat begitu. Saya rasa itu hal yang menjadi PR besar buat kalian ya. Saya harap ketika saya menyampaikan ini, itu nggak cukup sampai di video ini aja, habis itu kalian oke, goodbye gitu ya. Saya harap kalian benar-benar merefleksikan hal ini kepada kehidupan pribadi kalian. Karena apa? Karena kehidupan pribadi kalian itu tidak dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri kalian sendiri. Dimulai dari diri kalian sendiri, kalian harus mulai memahami bahwa saat ini dunia sudah mulai berubah. Perkuat wacana kalian akan firman Tuhan, perkuat wacana kalian tentang hal-hal yang bersifat kerohanian untuk memperlengkapi kalian sebagai senjata rohani kalian ketika kalian menghadapi dunia ini yang semakin hari tidak semakin menjadi lebih baik, tapi semakin menakutkan kalau menurut saya. Orang makin minim takut akan Tuhan. Gitu ya, orang makin minim percaya akan hal-hal yang godly present. Mereka percaya rasional mereka lebih digunakan daripada godly present, that it should has to be us gitu ya. Jadi gimana ya? Perkaya firman Tuhan, banyak-banyak baca, banyak-banyak doa, minta Tuhan berikan sebuah jalan kehidupan untuk kita tidak sesat nantinya. Ask Him to protect you. Dan saya kan juga berdoa buat kalian, anak muda, karena kalian adalah fondasi dasar kami ke depan. Gitu. Saya harap kalian in the future, kalian tetap takut akan Tuhan, tetap baca firman, perlengkapi diri kalian menjadi seseorang yang akan bersinar terang di kemudian hari, membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Jangan sesat, tetap takut akan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.